Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel, mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, serta bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Adapun tujuan serta manfaat yang kami harapkan dapat tercapai dalam pemaparan video ini, yaitu untuk tujuan untuk memberi informasi serta menambah pengetahuan mengenai metode pengutipan dengan baik dan benar. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh setelah materi disampaikan. Yang pertama adalah untuk menghindari plagiarisme, yang kedua mengetahui tata cara penulisan daftar pustaka dan kutipan yang baik, serta membuat proses pembuatan karya ilmiah menjadi lebih mudah. Sebelum menunjukkan video pemaparan yang ada, alangkah lebih baik jika kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Andres Nandia dari Departemen Teknik Industri dengan NRP 50102111146. Halo, nama saya Anissa Muhyiddin Solehah dari Departemen Sistem Informasi dengan NRP 50262111089. Halo, nama saya Farhan Imawan dari Departemen Sistem Informasi dengan NRP 50262111125. Halo, nama saya Maulana Nur Faik Al-Faruq dari Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 50102111124. Halo, perkenalkan nama saya Yasmina Roma Widya. Saya berasal dari Departemen Sistem Informasi dengan NRP 50262111002. Setelah memperkenalkan diri serta memaparkan tujuan dan manfaat dari pemaparan video kami, langsung saja kita menuju video pemaparan materinya. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari sumber referensi yang kredibel. Namun pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber referensi yang kredibel itu sendiri. Apa itu referensi kredibel? Jadi referensi kredibel ini merupakan referensi yang berasal dari sumber terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada pula macam sumber referensi kredibel yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu ada buku, lalu Google Scholar, ada artikel, ada jurnal, terutama jurnal internasional seperti Scopus dan Direct, juga sumber dari internet berdasarkan domainnya seperti .com, .edu, dan .ac, .gov, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari sumber referensi yang kredibel dengan menggunakan Google Scholar. Pertama-tama kita buka dulu google.com, lalu pada search bar kita ketik Google Scholar. Di sini kebetulan sudah ada. Lalu klik Google yang scholar.google.com. Nah, sebelum mencari jurnal yang kita butuhkan, kita perlu menentukan tema terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan tema e-learning, maka pada search bar saya akan mengetikkan jurnal e-learning yang juga sebelumnya sudah saya cari. Nah, banyak pilihan jurnal yang disediakan oleh Google Scholar. Pilihlah jurnal dengan topik yang paling sesuai dengan Anda. Di sini saya akan memilih e-learning dalam persepsi mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari jurnalnya itu seperti ini, tapi ini belum ke jurnalnya, ini masih tampilan awal. Di sini ada abstrak, ada juga keyword, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan jurnal secara garis besar. Seperti di sini ada e-learning. E-learning ini merupakan keyword dari jurnal yang saya akses ini. Lalu, kemudian buka jurnal pada link yang telah disediakan pada section full text. Biasanya ini berupa PDF. Nah, tampilan dari jurnalnya ini seperti ini.
Jurnal sudah dapat digunakan sebagai sumber referensi yang kredibel. Untuk menyimpan dalam file di perangkat Anda, dapat menggunakan fasilitas download this file. Kita klik download this file, lalu nanti otomatis jurnal akan tersimpan pada file di perangkat Anda, dan nantinya tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan jurnal yang sama. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sebuah referensi dikatakan kredibel apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, memiliki indeks atau alat ukur seperti Sinta, yang kedua, diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar, yang terakhir adalah dapat dilacak dengan nomor seri ISSN atau ISBN. Saya akan memberi contoh tentang cara mencari sumber referensi internasional yang kredibel melalui website Directory of Open Access Journal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengakses artikel jurnal internasional melalui website Directory of Open Access Journal. Yang pertama, kita ketikkan Directory of Open Access Journal di mesin pencarian. Setelah itu, klik website doaj.org. Lalu ketikkan kata kunci artikel jurnal ilmiah yang ingin dicari dalam bahasa Inggris. Misalnya, saya akan mencari artikel jurnal ilmiah mengenai integratif psikoterapi. Setelah menemukan jurnal tersebut, lalu klik artikel, lalu cari artikel yang sesuai dengan apa yang Anda cari. Misalnya, saya mencari ini. Lalu klik read online. Dan Anda sudah dapat membaca artikel jurnal yang ingin Anda akses. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait masukan referensi ke dalam Mendeley. Itu terdapat 2 cara. Cara yang akan saya jelaskan adalah dengan cara manual. Pertama-tama kita pencet add new, lalu add entry manually. Lalu di sini kita akan memilih, di situ terdapat buku, terus jurnal, dan juga tesis. Saya akan mencontohkan di bagian jurnal artikel. Pertama kita pilih jurnal artikel, lalu kita masukkan title. Contohnya, misalnya judulnya pengaruh lalu kita tulis nulisnya adalah Saparudin M. Kita tulis ini jenis jurnal apa, ini jurnal ilmiah. Kita tulis ini volume ke-9, isu ke nomor 2.
Kalau sudah semua, add entry. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini terdapat judul, penulis, lalu ilmiah 92. Itu. Selanjutnya untuk yang otomatis akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya itu dengan cara otomatis yang pasti gampang banget ya. Pertama kalian buka Mendeley-nya, habis itu kalian bisa klik di sini membuat folder. Saya akan membuat folder dengan nama teknologi. Setelah itu kalian bisa mencet file di sini, lalu add file dan cari di mana file kalian berada. Saya di dokumen dan jurnal. Tinggal diklik dan dokumen kalian sudah tertera di Mendeley. Cara yang lain yaitu kalian bisa buka file kalian. Setelah itu kalian bisa drag and drop. Begitu saja. Gampang bukan? Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengambil kutipan menggunakan Mendeley di aplikasi Microsoft Word. Pertama-tama, kita mengambil bagian yang ingin kita kutip terlebih dahulu. Misal yang bagian yang ingin kita kutip yaitu bagian ini. Nah, bisa kita copy lalu paste di aplikasi Word, Microsoft Word. Lalu kita pilih tab reference, kita tekan insert citation. Setelah kita tekan insert citation, maka akan muncul seperti ini dan kita klik go to Mendeley. Nah, apabila di bagian dokumen masih kosong, kita bisa menambahkannya melalui bagian add. Nah, tempat filenya itu saya yang ini. Nah, kita bisa tambahkan. Nanti akan muncul secara otomatis penciptanya siapa, authornya, terus judulnya, tahun, diterbitkan di mana. Nah, terus kita tinggal tekan, lalu kita sync. Nah, setelah itu kita buka lagi. Masuk ke sini. Nah, sekarang sudah ada pilihan site. Nah, kita tekan ini, lalu kita tekan site. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk mengutip. Untuk daftar pustaka, kita bisa tekan insert bibliografi, nanti akan muncul otomatis seperti ini. Nah, ini juga gaya selingkungnya bisa kita ubah menjadi beberapa macam. Ini sekarang kita sedang menggunakan American Psychological Association 7 Edition. Kita bisa mengubahnya menjadi sebagai contoh, kita bisa mengubahnya ke berbagai macam gaya selingkung. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.